Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya pada kesempatan kali ini akan membahas masalah sihir pemisah. Jadi sihir pemisah ini bukan sesuatu yang main-main. Ketika energi sihir pemisah ini sampai kepada rumah tangga, maka akibatnya sangat buruk sekali. Nah, terutama misalkan terkena pada pasangan kita atau istri kita ataupun juga suami kita. Nah, ketika terkena kepada suami kita, maka suami kita ini akan mudah sekali untuk marah-marah, ya. Jadi tanpa alasan, tanpa penyebab, bahkan masalah yang kecil sekalipun itu akan mudah sekali membuat emosinya itu bertambah, ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, jika kita merasakan hal semacam ini kepada pasangan kita, maka segerakan, jangan ditunda, ya. Nah, yang kedua adalah bagaimanapun caranya seorang suami yang terkena sihir pemisah ini, dia akan lebih betah di luar rumah. Bahkan dia akan mencari orang yang menyihirnya sehingga akan tinggal bersama dengan penyihir itu atau dengan orang yang mengguna-gunainya. Nah, sihir pemisah ini bukan hanya sekedar terkena pada suami saja, maka emosi istrinya juga akan bertambah. Jadi dia akan sulit untuk mengontrol emosinya sehingga suaminya ini ikut terbawa emosi dan bertengkar hampir setiap hari. Nah, ketika suami ini sudah keluar dari rumah dan tinggal di tempat orang pelakor yang menyihirnya, maka suami ini akan diberikan makanan-makanan dan minuman yang akan menambah ikatan daripada sihir itu sendiri, ya. Nah, manakala itu sudah terjadi, seorang suami ini akan lupa, bahkan akan sulit untuk mengingat keluarganya, istrinya, dan anaknya. Dan suami ini juga akan ditanamkan sugesti-sugesti bahwa ketika pulang ke rumah, jangan makan sembarangan, jangan minum sembarangan, karena nanti akan diguna-guna. Sehingga suami ini akan sangat ketakutan ketika mau makan di rumah, bahkan hanya sekedar minum saja. Nah, inilah yang membuat rumah tangga itu hancur, ya. Nah, yang lebih parahnya lagi, itu seorang pelakor yang mengguna-guna suaminya ini akan menyetop semua dana, uang, apapun itu kepada istri dan anak-anaknya. Itu sungguh kejam sekali, ya. Nah, akan tetapi terkadang seorang istri itu sebenarnya sudah tahu dengan permasalahan ini, dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini. Akan tetapi kadang seorang istri itu mengabaikannya saja. Namun ketika perubahan itu, bahkan ketika suami sudah pergi dari rumah, baru dia menyadari. Namun ketika dia menyadari sudah terlambat. Suami sudah menyetop gajinya, sudah tidak peduli kepadanya. Jadi untuk berobat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan inilah yang diharapkan oleh pelakor yang melakukan sihir pemisah ini. Dia akan menyetop semuanya agar memang istrinya ini tidak bisa berbuat apapun kepada suaminya, dan suaminya akan terus tunduk kepada dia. Nah, permasalahannya adalah hal-hal semacam ini tuh tidak bisa untuk diabaikan saja, itu tidak bisa. Karena semakin lama ini dibiarkan, maka ikatan itu akan semakin kuat. Bahkan sihir itu akan menjadi darah daging di dalam tubuh suamimu. Dan ini sangat berbahaya sekali, bahkan sangat sulit untuk diobati. Nah, orang yang datang kepada saya ini pada tahap dasar, misalkan itu masih bisa untuk diobati dan masih gampang, ya, untuk diobati, sehingga suaminya bisa pulih kembali dengan cara misalkan mengikat batin dia, menimbulkan perasaan sayang dia, ingatan dia kepada anak dan istrinya. Dan yang kedua adalah menghapus sugesti-sugesti yang ditanamkan oleh pelakor ini ke dalam alam bawah sadarnya. Dan bahkan yang terakhir, kita tutup hawa nafsunya itu kepada wanita manapun terkecuali kepada istri sahnya saja. Maka hal semacam ini masih bisa untuk ditangani segera. Namun ketika tahapan-tahap ini sudah lama,
ya bahkan sihir itu sudah menyatu ke dalam tubuhnya, maka proses ini agak sulit diobati. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengobatinya, dan ditambah lagi biayanya yang cukup besar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jika ada hal yang mengalami seperti yang saya jelaskan tadi, maka segerakan lakukan pengobatannya dengan orang-orang yang punya kapasitas dan punya kemampuan dalam menangani hal-hal yang semacam ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami semua yang saya jelaskan tadi, silakan komentar komentar di bawah, dan siapa tahu nanti ada hal-hal yang bisa saya bantu dan saya akan berikan solusinya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.